Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim seleksi penerimaan mahasiswa baru program studi doktor ilmu manajemen Universitas Gadjah Mada tahun 2023. Perkenalkan, saya Andi Tendripada. Saat ini saya adalah pengajar di program studi kewirausahaan Institut Teknologi dan Bisnis Skala Makassar. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan usulan proposal disertasi yang berjudul Orkestrasi Sumber Daya untuk Kinerja Organisasional UKM, Peran Legitimasi Adopsi Teknologi, Kepemimpinan Entrepreneurial, dan Kapabilitas Jaringan. Ide riset ini bermula dari pengamatan saya terhadap sejumlah UKM di Indonesia yang mengalami pasang surut, utamanya saat pandemi COVID-19 lalu. Situasi yang ada saat itu membuat sejumlah UMKM yang tidak siap menghadapi kontraksi berujung pada gulung tikar. Namun, fenomena menarik muncul dari sisi adopsi teknologi. Masa pandemi mendorong UMKM mengakselerasi usahanya dari offline ke online, serta maraknya penggunaan teknologi digital. Dibandingkan pada tahun-tahun sebelum pandemi, jumlah UMKM yang terhubung dengan platform digital meningkat 105%, di mana 30% atau sebanyak 20 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital pada tahun 2022. Dan di tahun 2024, target oleh pemerintah ditingkatkan menjadi 30 juta UMKM yang dapat terhubung dengan platform digital. Program Smart Village dari Kementerian Desa juga hadir dan bersiap untuk mengembangkan desa cerdas sebanyak 3.000 desa di tahun 2024 mendatang. Ini membuktikan bahwa Go Digital menjadi prioritas pengembangan UMKM dan kelembagaan di masa mendatang. Namun, proyeksi tersebut masih berhadapan dengan sejumlah tantangan, di antaranya ukuran dan kontribusi UMKM. Meskipun di Indonesia kontribusi UMKM cukup besar, namun penyebaran dan pertumbuhan UMKM baik dari sisi omset maupun dari visi kewirausahaan masih belum optimal. Tingkat adopsi teknologi juga masih rendah. Masih ditemukannya kendala infrastruktur, di mana didukung oleh kendala aksesibilitas, baik dari sisi akses sumber daya modal, pemasaran, wilayah, dan ekosistem yang belum merata. Terdapat juga kendala dari kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan bervisi kewirausahaan dalam pengolahan model bisnis UKM. Kemudian, munculnya persaingan pasar dan tekanan untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Secara khusus, kita juga perlu mengamati pergerakan yang diupayakan untuk UMKM tidak semata untuk mempercepat hadirnya UMKM di platform digital, namun juga berdampak positif bagi kinerja organisasional, baik dari sisi operasional, keuangan, maupun pemasaran. Adopsi teknologi yang diupayakan bagi UMKM ini agar mampu naik level masih dibayangi kegagalan. Sebagaimana yang dimaksud oleh Della Botere, Montaner, dan Rich 2018, bahwa tingkat pengembalian investasi dari adopsi teknologi baru dalam organisasi masih berada di bawah 30%. Bayangan kegagalan yang saya maksud tadi juga sejalan dengan fakta bahwa sebagian besar UKM di Indonesia masih bermain di wilayah tingkat 1 dan 2 dari sisi adopsi teknologi. Padahal sebagaimana yang diungkapkan oleh Iswari 2007, bahwa terdapat 5 tingkat skenario adopsi teknologi dengan level tertinggi berada pada redefinisi lingkup bisnis dengan bantuan teknologi. Harapannya, setiap UKM yang ingin naik level dapat mengarah pada peningkatan leveling adopsi teknologinya. Tentu saja dalam hal ini, UKM perlu mengembangkan pendekatan, kemampuan, serta tindakan strategis agar mampu bertahan, berkembang, dan sukses dalam jangka panjang.
Maka dari itu, isu adopsi teknologi pada UKM masih perlu dikaji lebih mendalam dengan memanfaatkan berbagai pendekatan. Secara empiris, urgensi riset ini didukung oleh hasil penelitian Gopala Krishnan et al. 2016 yang mengungkapkan bahwa adopsi teknologi merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal serta legitimasi inter dan intra-organisasi. Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor tersebut dalam mengembangkan strategi adopsi teknologi yang efektif dan berkelanjutan. Di samping itu, berkaitan dengan legitimasi dalam adopsi teknologi, penelitian Sari et al. 2019, Utomo dan Merianto 2018, Wahyuni et al. 2021, Munawarah Kurniawan 2020, Rianto et al. 2021 mengungkap bahwa terdapat hubungan antara adopsi teknologi yang didukung oleh legitimasi dari stakeholder seperti pemerintah, masyarakat, lembaga keuangan, dan lainnya berpengaruh positif pada kinerja UMKM di Indonesia. Secara praktis, kesenjangan penelitian yang muncul dapat dilihat dari konteks wilayah maupun waktu. Sebagian besar penelitian sebelumnya mengambil konteks negara barat dan Asia seperti Cina, Korea dengan mayoritas diuji pada konteks bisnis maupun korporasi. Pada penelitian ini, peneliti ingin menggunakan konteks organisasi di Indonesia spesifik pada klaster usaha kecil dan klaster usaha menengah dan tipe-tipe adopsi teknologi. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendalami dampak lanjut pasca pandemi COVID-19 pada UMKM di Indonesia, sehingga menjadi acuan bagi praktisi kewirausahaan dan inovasi untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Terdapat pula kesenjangan teoritis dalam penelitian ini, di mana konsep adopsi teknologi belum terjawab secara utuh. Masih dominan menggunakan teori of acceptance technology model maupun teori difusi inovasi dan lain-lain. Teori orkestrasi sumber daya dan strategic entrepreneurship dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk memeriksa hubungan antara kepemimpinan entrepreneurial dan kapabilitas jaringan dengan adopsi teknologi dan kinerja organisasional. Kedua teori tersebut masih relatif baru dan masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, kedua teori ini juga memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Teori orkestrasi sumber daya lebih berfokus pada pengelolaan sumber daya organisasi, sedangkan strategic entrepreneurship lebih fokus pada pengembangan inovasi dan kewirausahaan. Oleh karena itu, integrasi kedua teori tersebut membutuhkan pendekatan dan keterampilan yang lebih komprehensif dan kompleks. Dengan menggunakan kerangka kerja ini, peneliti dapat memahami bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki pertanyaan dan tujuan penelitian, yaitu pertanyaan penelitian, apakah legitimasi adopsi teknologi berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi? Apakah kepemimpinan entrepreneurial memoderasi pengaruh legitimasi adopsi teknologi pada adopsi teknologi? Apakah kapabilitas jaringan memoderasi pengaruh legitimasi adopsi teknologi pada adopsi teknologi? Apakah adopsi teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasional? Tujuan penelitian ini antara lain, satu, menguji pengaruh positif legitimasi adopsi teknologi berpengaruh terhadap adopsi teknologi, menguji kepemimpinan entrepreneurial memoderasi pengaruh legitimasi adopsi teknologi pada adopsi teknologi, menguji kapabilitas jaringan memoderasi pengaruh legitimasi adopsi teknologi pada adopsi teknologi, dan menguji adopsi teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasional.
Adapun kontribusi yang diharapkan dalam penelitian ini dibagi dalam kontribusi teoritis, empiris, dan praktis. Teoritis yaitu untuk membuktikan penggunaan teori orkestrasi sumber daya dan strategic entrepreneurship sehingga mampu menjelaskan secara lebih kuat organisasi sebagai sistem yang kompleks dan kepemilikan sumber daya saja tidak cukup untuk bertahan dan bersaing. Kontribusi teoritis lainnya adalah perpaduan sinergi mindset strategis dan kepemimpinan strategis dalam menciptakan nilai sehingga UKM dapat membuat keputusan mengelola sumber daya dan mengelola secara strategis budaya entrepreneurial UKM. Secara empiris, penelitian ini menyajikan model kerangka pengujian legitimasi adopsi teknologi dan adopsi teknologi yang komprehensif dengan mengangkat konteks UKM di Indonesia dan analisis yang digunakan adalah analisis multilevel, baik individual maupun organisasional. Secara praktis, tindak lanjut dari kontribusi teoritis dan empiris bagi organisasi antara lain adalah mampu mengorkestrasi sumber daya dan melakukan strategi jangka panjang untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan optimalisasi kinerja organisasional. Terdapat dua teori dasar yang kami gunakan, yaitu teori orkestrasi sumber daya dan teori strategic entrepreneurship. Penggunaan pendekatan teori orkestrasi sumber daya atau ROT muncul sebagai pengembangan dari teori resource based view dan dynamic capability. Muncul kritik terhadap RBV, di mana kepemilikan sumber daya strategis tidak selalu menjamin penciptaan keunggulan, yang dikatakan oleh Simon et al. 2007. Orkestrasi sumber daya menunjukkan bahwa kombinasi sumber daya serta kapabilitas dan ketajaman manajerial pada akhirnya menghasilkan kinerja organisasional yang unggul. Organisasi harus mengembangkan kebijakan dan taktik yang berfokus pada pengembangan dan penggunaan sumber daya untuk menciptakan produk dan layanan yang unik. Hal ini dapat dicapai dengan mengkombinasikan sumber daya internal organisasi seperti SDM dan teknologi dan sumber daya eksternal seperti hubungan bisnis dan akses ke sumber daya lain di lingkungan bisnis. Didukung oleh teori strategic entrepreneurship dalam konteks kepemimpinan kewirausahaan, teori ini menekankan pentingnya membangun kultur inovasi dan kreativitas dalam organisasi, serta memfasilitasi pengambilan risiko yang tepat dalam mengembangkan produk dan layanan baru. Dalam konteks kapabilitas jaringan, teori strategic entrepreneurship menekankan pentingnya membangun jaringan kemitraan dan kolaborasi yang kuat dengan organisasi lain di sekitar lingkungan bisnis seperti pemasok, pelanggan, dan pesaing. Dengan cara ini, organisasi dapat memperoleh akses ke sumber daya dan informasi yang dapat selanjutnya digunakan untuk menciptakan produk dan layanan yang unik. Berikut adalah pengembangan hipotesis dan model pengujian. Hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, dan hipotesis 4. Di mana hipotesis 1, legitimasi adopsi teknologi berpengaruh positif terhadap adopsi teknologi. Hipotesis 2, kepemimpinan entrepreneurial memperkuat pengaruh positif adopsi teknologi terhadap adopsi teknologi. Hipotesis 3, kapabilitas jaringan memperkuat pengaruh positif legitimasi adopsi teknologi terhadap adopsi teknologi. Dan yang keempat, hipotesis adopsi teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasional. Dari sisi metode penelitian, desain penelitian yang kami gunakan adalah deduktif kuantitatif survei. Desain penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang mempengaruhi dan memoderasi adopsi teknologi, menguji teori yang membangun konsep adopsi teknologi, melakukan generalisasi fenomena adopsi teknologi,
yang diteliti. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UKM yang beroperasional di Indonesia. Unit analisisnya adalah organisasional dan individual. Teknik sampling adalah non-probability sampling, purposive sampling, dengan sampling frame yaitu CEO dan pemilik serta manajer umum atau operasional dengan masa kerja minimal 1 tahun. Instrumen yang digunakan adalah instrumen survei, questionnaire, dengan teknik analisis data menggunakan SEM. Pengukuran penelitian ini, variabel-variabel diuji dengan menggunakan definisi operasional dan skala tertentu. Variabel legitimasi adopsi teknologi didefinisikan sebagai persepsi dan pandangan individu atau organisasi bahwa penggunaan teknologi tertentu merupakan pilihan yang tepat dan diterima dalam konteks kebudayaan dan lingkungan sosial yang terkait dengan teknologi tersebut. Skala yang digunakan adalah skala persepsi legitimasi yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. 2003. Dari sisi adopsi teknologi, didefinisikan sebagai proses di mana individu atau organisasi memutuskan untuk menerima dan menggunakan suatu teknologi baru. Skala yang digunakan adalah teknologi readiness scale dari Parasuraman 2000. Variabel entrepreneurial leadership didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi perubahan, menjaga fleksibilitas, berpikir strategis, dan bekerja dengan yang lain untuk mencapai tujuan perubahan. Skala yang digunakan adalah skala Van Rensburg 2018 yang terdiri atas 17 butir. Variabel kapabilitas jaringan adalah kemampuan menciptakan, mengembangkan, dan menggunakan akses terhadap sumber daya strategis, sharing expertise, dan pengetahuan. Dimensi skala yang digunakan mengadopsi Walter et al. 2016 dengan melihat hubungan eksternal, teknologi dan pengetahuan, sumber daya internal, dan pengelolaan jaringan. Dan yang terakhir, kinerja organisasional didefinisikan sebagai inovasi, keunggulan kompetitif, serta kemajuan pertumbuhan dan perkembangan. Ini diukur dengan menggunakan skala Delaney-Haslet yang dikembangkan selanjutnya oleh Carmeli et al. 2007 dengan dimensi kinerja organisasional dan kinerja pemasaran keuangan. Dengan demikian, paparan singkat terkait draft usulan disertasi ini yang kami harapkan dapat menjadi bahan diskusi untuk dipertajam lebih lanjut. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.